anak ibu semua? Baik. Ya, baik. Tentunya juga sehat. Alhamdulillah kalau anak ibu semua dalam keadaan sehat. Karena kesehatan itu adalah hal yang paling penting bagi kita. Siapa yang memberikan kesehatan kepada kita, nak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, supaya kita mendapat ridho dari Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat, mari kita awali dengan membacakan doa. Ayo, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Ya. Baiklah ibu semua, hari ini kita akan belajar pelajaran yang kelima. Tentang apa di situ, nak? Tentang sholat kewajibanku. Tentang sholat kewajibanku. Siapa yang tahu sholat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? 2. Rukun Islam yang ke? Iya, pintar. Sholat adalah termasuk rukun Islam yang kedua, yaitu apa bunyinya? Melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ada yang hafal rukun Islam? Rukun Islam yang pertama apa? Mengucap 2 kali syahadat. Kemudian yang kedua apa? Melaksanakan sholat. Coba perhatikan di sini, nak. Nih, perhatikan. Kita baca. Ayo, sama-sama. Rukun Islam. Ya, yang pertama mengucap 2 kali syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu. Yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Yang keempat menunaikan zakat fitrah. Yang kelima mengerjakan haji. Ya, jadi yang keberapa tadi nak sholat? Yang kedua. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Berarti kalau dia termasuk ke dalam rukun Islam, wajib kita laksanakan, ya, harus kita laksanakan bagi umat Islam. Karena apa? Sholat itu hukumnya wajib. Sholat itu hukumnya wajib. Perhatikan coba pada halaman 58, sayang. Halaman 58, gambar yang pertama. Nih, gambar yang pertama itu gambar tentang apa, nak? Enggak, ini yang pertama. Iya, gambar mengumandangkan azan. Azan ini dilakukan kapan waktunya, sayang? Jam 6. Sebelum kita melaksanakan sholat. Ini siapa yang pernah azan ke masjid? Aku. Iya. Laki-laki, bukan perempuan. Ya, yang mengumandangkan azan itu laki-laki atau perempuan? Iya. Lihat pada gambar. Nih, laki-laki sedang mengumandangkan azan. Azan ini dikumandangkan sebelum sholat dimulai. Ini memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Kemudian gambar yang selanjutnya, gambar berapa itu? Gambar 3.2. Gambar 3.2
itu gambar tentang apa, Nak? Ayo, siapa yang bisa menjawab gambar tentang apa? Rashid, perhatikan gambarnya, Rashid. Gambar tentang apa, Rashid? Gambar satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak, berangkat ke mana? Ke masjid. Berangkat ke masjid. Ini ada ayah, ibu, kakak, adik berangkat ke masjid. Untuk ngapain nak berangkat ke masjid? Iya, untuk melaksanakan sholat. Ya, ini melaksanakan sholat. Gambar yang berikutnya 3.3. Ayo, siapa yang bisa menjawab itu gambar tentang apa ini? Sholat. Gambar tentang sholat. Sholat apa yang namanya? Berjamaah. Sholat berjamaah. Di mana sayang? Di masjid. Gambar sholat berjamaah di masjid. Ada imamnya. Ini yang paling di depan berdiri itu namanya imam. Apa itu imam, Nak? Imam itu adalah orang yang memimpin sholat. Orang yang memimpin di dalam sholat nih. Ya, nanti kamu kalau besar, kalau sudah dewasa belajar kamu jadi imam. Ya, ya. Berdiri di depan. Kemudian yang di belakang ini siapa namanya, Nak? Makmum. Yang di belakang ini adalah makmum. Kemudian gambar 3.4. Gambar apa itu? Rasika. Gambar tentang apa, Nak? Doa. Gambar tentang membaca. Iya, gambar tentang membaca doa. Selesai sholat, kita berdoa, memohon ampunan kepada Allah, mengucapkan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nih, ada berapa gambar yang ada di buku? 4. Ada 4 gambar. Ya, coba siapa yang bisa mengulang? Satu orang. Rasika, coba sini Rasika. Satu orang. Gambar pertama tadi tentang apa? Ayo. Ini dulu. Ini gambar tentang apa, sayang? Mengumandangkan azan. Ini yang kedua, gambar tentang berangkat. Iya, berangkat ke masjid. Ini gambar tentang apa, Rasika? Sholat berjamaah. Ini gambar tentang berdoa. Ya, betul. Pintar anak ibu. Ayo tepuk tangan. Ya, kasih tepuk tangannya. Dah. Tadi tentang gambar. Sekarang kita masuk ke pelajaran. Ini ya, arti atau pengertian dari sholat. Ya, sholat itu apa sih, Bu? Apa sih sholat? Ya, apa sih itu sholat? Siapa yang bisa menjawabnya? Apa itu, Nak? Apa itu sholat? Sholat menurut bahasa, dengar ya, Zahwan, Rasid. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat menurut bahasa artinya adalah doa. Ya, menurut bahasa artinya doa. Doa apa? Doa apa yang kita panjatkan? Ya, doa memohon ampun kepada Allah. Terus apa lagi, Nak? Bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Rahmat contohnya apa rahmat? Kita telah diberikan bentuk tubuh yang sempurna. Apa aja? Anggota tubuhnya lengkap. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Sehingga kita menjadi lelaki yang ganteng, perempuan yang cantik. Iya kan? Tuh. Kemudian, sedangkan menurut istilah, sholat menurut istilah adalah ya, serangkaian ucapan. Dengar ya, Nak? Serangkaian ucapan atau gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu menurut istilah.
menurut istilah, sholat itu adalah serangkaian ucapan. Ucapannya apa? Nah, ucapannya yaitu kalimat-kalimat yang ada di dalam sholat. Misalnya Allahu Akbar. Tuh, ucapannya apa? Allahu Akbar. Ini dari ucapan kita. Gerakannya apa? Gerakannya mengangkat kedua tangan. Kemudian diakhiri dengan salam. Bagaimana? Ucapan salamnya itu bagaimana, Nak? Ucapannya macam mana bacaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakannya macam mana? Gerakannya seperti ini, ya. Memalingkan kepala ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri. Itu gerakannya. Ya, itu gerakannya. Tuh, sholat menurut bahasa dan sholat menurut istilah. Kemudian ibu tanya, ini siapa yang bisa menjawab? Sholat itu ada berapa, Nak, sehari semalam? Ada berapa? 5. Ada berapa, Nak? 5. Sholat apa saja? Coba satu orang ke depan, ayo satu orang ke depan membaca. Rasid, ayo Rasid, cepat, Nak. Cepat, ayo Nak. Bisa. Ayo, siapa yang bisa? Ayo sini. Ini anak pintar. Anak pintar. Anak pintar. Ini sholat wajib ada 5. Yang pertama sholat apa, sayang? Sholat subuh. Terus? Iya. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Iya. Sholat isya 4 rakaat. Iya. Subuh 2 rakaat. Iya. Kemudian selanjutnya yang di bawah? Sholat berfungsi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, kasih tepuk tangan. Tuh, ya. Tadi udah dibaca sama teman kita. Hah? Sopi. Udah dibaca sama teman kita si Sopi. Nama-nama sholat yang kita kerjakan dalam sehari semalam itu ada 5. Yang pertama sholat zuhur ada berapa rakaat? Ada berapa rakaat? Iya, ada 4 rakaat. Kemudian sholat asar ada berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib ada berapa rakaat? 3 rakaat. Kemudian sholat isya ada berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian sholat subuh ada berapa rakaat? 2 rakaat. Tuh, yang sholat subuh ada 2 rakaat. Siapa tadi pagi yang sholat subuh? Ibu tanya, ayo siapa yang sholat subuh? Siapa tadi yang sholat subuh? Ayo. Ada? Siapa yang sholat subuh tadi pagi? Wah, sedih kali, nggak ada yang sholat. Macam mana ini adikku kok nggak ada yang sholat subuh tadi pagi? Hah? Apa hukumnya sholat, Mak? Apa hukumnya? Wajib. Kalau sudah wajib itu bagaimana, sayang? Harus dilaksanakan. Iya, kalau nggak dilaksanakan macam mana? Berdosa. Ya, ingat ya, dari sekarang kita harus laksanakan sholat 5 waktu. Nanti ketika kita pulang dari sini, sholat apa yang kita laksanakan? Nanti jam 1:30. Sholat apa, Nak? Sholat zuhur. Iya, sholat zuhur ada berapa? 4 rakaat. Iya, ada 4 rakaat. Sofi, betul, Sofi, pintar ya. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Rasid, kakinya di bawah. Ya, sholat zuhur ada 4. Nanti laksanakan ya. Laksanakan. Karena apa? Karena sholat itu berfungsi untuk mencegah diri kita
melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Perbuatan keji itu apa, Nak? Apa perbuatan keji? Apa itu perbuatan keji? Perbuatan keji itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk. Kalau kita sholat, ya, misalnya Sophie rajin sholat, satu hari itu gak ada ditinggalkan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dilaksanakan terus. Ketika Sophie mau melakukan perbuatan yang buruk, contohnya ini perbuatan tercela. Nih, ya. Ini contoh perbuatan tercela. Ini gambar contoh perbuatan tercela. Ini gambar apa, sayang? Mencuri. Mencuri itu perbuatan apa? Jahat. Perbuatan tercela, perbuatan keji. Ya, perbuatan keji, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Allah benci sama anak yang suka mencuri. Jadi kalau Sophie melaksanakan sholat 5 waktu, rajin dia, ya, memohon ampun kepada Allah. Ketika dia ingin melakukan perbuatan buruk seperti mencuri, Sophie pasti gak jadi. Oh iya, dia ingat Allah. Oh iya, aku ingat Allah, aku sholat. Ngapain aku melakukan perbuatan yang tidak baik? Iya kan? Misalnya dia nampak ada rambutannya tetangganya itu merah-merah. Ini kan musim rambutan ya kan? Rambutannya merah semua. Si Sophie kepingin, dia mau mencuri, ada niatan mau mencuri. Iya, diambilnya satu aja lah pinoman. Tapi dia sholat, rajin sholat. Pasti dia urungkan niat itu. Oh iya, ada Allah yang melihatku, ada malaikat yang melihatku. Ngapain aku mencuri? Percuma aku sholat kalau aku mencuri. Iya kan Sophie? Iya. Kalau kita rajin sholat, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu ya. Itu pembahasan kita hari ini tentang sholat, yaitu subtema inti ibadah sholat. Ya. Sekarang nanti Ibu kasih tugas untuk PR kamu. Untuk PR. Nih. Untuk PR kamu nanti Ibu kasih soal, ada 5 soal tentang sholat, kamu kerjakan di rumah. Ya, yang pertama, sholat menurut bahasa artinya apa tadi? Kan sudah dibilang kan, sholat menurut bahasa adalah, iya kan? Kemudian yang kedua, sholat merupakan ibadah yang pertama kali. Pertama kali apa? Sholat itu adalah yang pertama kali dihitung di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, jelaskan pengertian sholat menurut istilah. Yang keempat, sebutkan macam-macam sholat fardu dan jumlahnya. Tadi sudah dibaca sama Sophie kan? Sudah dibaca sama Sophie, kamu pasti sudah tahu. Kemudian yang kelima, jelaskan fungsi dari sholat. Tuh ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini tentang sholat. Sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, ada yang mau bertanya? Coba tunjuk tangan. Ayo, tunjuk tangan siapa yang mau bertanya. Ayo Rasika. Ayo Rasika. Nah, situ aja nak. Situ apa yang mau ditanya? Ayo, tunjuk tangan Rasika kalau mau bertanya. Iya. Nah, apa? Iya, Rasika bertanya tentang hukum sholat. Bu, sholat itu hukumnya apa, Bu? Tadi Ibu bilang kan, sholat itu hukumnya apa, sayang? Siapa yang bisa jawab? Apa hukumnya? Hukumnya? Wajib. Sholat itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau tidak kita laksanakan, maka kita akan mendapat dosa. Siapa yang mau berdosa? Nggak ada, yang nggak ada yang mau berdosa. Kalau nggak mau berdosa, laksanakan sholat. Oke? Oke? Ayo tangannya, oke? Oke, Bu. Iya, alhamdulillah, laksanakan. Ada lagi pertanyaan? Tunjuk tangan. Bu, kalau nggak sholat hukumnya apa? Iya, kalau kita nggak sholat, Bu, apa hukumnya?
Siapa yang bisa menjawab di sini? Ayo. Ada yang bisa menjawab? Sebelum ibu jawab, ada yang bisa menjawab? Apa itu hukumnya kalau kita nggak sholat? Wajib. Kalau kita nggak sholat apa hukumnya? Kita orang Islam. Apa nak? Berdosa. Iya. Kalau kita nggak sholat, hukumnya berdosa. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang meninggalkan sholat, oleh Allah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mau kamu masuk ke dalam api neraka atau tidak? Mau? Coba siapa yang mau tunjuk tangan? Yang tidak mau tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang tidak mau. Yang tidak mau, kau mau? Yang tidak mau tunjuk tangan. Iya, nggak ada yang mau masuk neraka. Makanya kalau nggak mau masuk neraka, sholat. Nah, sudah? Sampai di sini sudah paham semua nak? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Mari kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.